Doing well with money has a little to do with how smart you are, but a lot to do with how you behave. Aku sering kali teringat kata-kata ini saat seseorang mulai membahaskan sebuah buku. Ya, buku ini. Halo semuanya, nama aku Ilyas Salintang Haji Wahido. Aku adalah salah satu pengurus Perpus Ar-Rahmat Bojonegoro, yang dimana pada kesempatan kali ini aku mewakili Perpus Ar-Rahmat dalam sebuah sesi barunya, yaitu sesi bedah buku. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan nge-review sebuah buku yang mungkin kalian semua udah tahu nih bukunya, yaitu Psychology of Money. Yang dimana buku ini adalah buku internasional yang diadaptasi ke bahasa Indonesia. Karya Morgan Housel, yang dimana ia adalah seorang penulis dan juga seorang pekerja dulunya di Wall Street, dan sekarang ia berada di Dewan Markle semenjak 2021 sampai 2025 ini. Dia itu selain sebagai pekerja dan juga Dewan Markle, ia juga menulis sebuah buku yang dimana sebelumnya ia juga bisa menulis dua buku yang mungkin bisa kalian baca setelah kalian baca buku Psychology of Money. Jadi apa sih isi Psychology of Money? Oke, jadi buku Psychology of Money ini cocok untuk kalian yang bukan hanya advance dalam bidang keuangan, tapi juga kalian kalangan-kalangan umum yang mungkin hanya ingin menambah pengetahuannya seputar keuangan, ataupun mungkin ingin mengimprove bagaimana ia bisa mengelola keuangan secara lebih baik. Jadi buku ini bukan mentang-mentang karena namanya Psychology of Money, itu bukan hanya untuk kalangan khusus ya. Tapi buku ini terbuka dan bisa dibaca untuk semua kalangan. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita menuju isi pokok di dalamnya. Oke, jadi aku akan membagi bagian dari buku ini dalam sebuah ringkasan yang mana ada dua bagian di dalamnya. Yang pertama adalah tentang mindset. Yang kedua adalah tentang execution atau eksekusi. Langsung aja kita masuk kepada bagian yang pertama. Yang pertama adalah mindset. Di dalamnya saya akan membahas tentang lucky inside a risk. Lucky adalah sebuah keberuntungan yang dimana akan selalu ada dalam hidup kamu. Dalam contoh di buku ini disebutkan adalah Bill Gates. Di mana Bill Gates adalah seorang yang beruntung. Kenapa? Karena dari banyaknya sekolah yang tidak mempunyai komputer, ia bersekolah di salah satu sekolah yang dimana mempunyai komputer di dalamnya. Jadi dalam hidup kamu akan selalu banyak yang namanya keberuntungan. Saat kamu mengambil risiko, selalu perhitungkan bahwa di dalamnya akan selalu ada keberuntungan yang menyertai kamu. Yang kedua adalah keuangan tidak tergantung kepada seberapa pintar kamu. Jadi mungkin orang-orang beranggapan, kenapa sih ada anak-anak atau teman-temanku yang waktu sekolah biasa-biasa aja, tapi waktu besar kok tiba-tiba ia menjadi mendadak kaya? Karena di sini, di buku ini dijelaskan bahwa kepintaran itu bukan hanya soal cerdasmu dalam bidang keuangan, tapi soal bagaimana kamu menanggapi uang dan berperilaku dengan uang itu. Dengan contoh seperti ini, ada seorang konsultan ekonomi terkenal dan juga seorang pak tua yang hanya setiap hari menjadi petugas bersih-bersih. Tapi pak tua tersebut di masa tuanya, ia berhasil beramal sebesar 8 juta dolar untuk orang-orang yang kurang mampu. Sedangkan si konsultan malah tidak memiliki uang sama sekali di masa tuanya. Kenapa bisa seperti ini? Karena terkadang orang-orang yang pintar itu tidak mengatur habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan kecilnya untuk literatur keuangan atau mengelola uangnya. Sehingga ia cenderung lalai saat ia mendapatkan gaji atau profit keuntungan dari usahanya. Ia menggunakannya untuk flexing di media atau pamer-pamer tentang kekayaannya, membeli barang-barang yang tidak berguna. Sedangkan Pak Tua yang saya contohkan di dalam yang tadi saya sebutkan, itu ia menabung setiap hari, setiap waktu ia mendapatkan uang. Sehingga ia bisa berhasil menginvestasikan dalam jumlah yang besar secara berkala dan mendapatkan keuntungan 8 juta dolar di masa tuanya.
Yang akan saya bahas selanjutnya adalah wealth and rich. Mungkin sekilas terlihat sama sih. Wealth itu kaya, rich itu juga kaya. Tapi emang apa sih bedanya? Di buku ini dijelaskan bahwasanya rich yang dimaksud hanyalah seseorang yang menampakkan kekayaannya di luar saja, bukan di dalam. Sedangkan wealth yang dimaksud dalam buku ini adalah orang-orang yang memiliki aset secara menyeluruh dan asetnya merupakan aset yang melimpah, bukan hanya yang terlihat secara fisik saja. Dan di kehidupan ini kita seringkali salah menganggap orang-orang yang rich itu benar-benar kaya. Tapi nyatanya bukan seperti itu. Orang-orang yang kaya cenderung lebih santai dalam membelanjakan uangnya dan ia cenderung lebih hemat. Ia selalu mengumpulkan aset sedikit demi sedikit. Sedangkan orang-orang yang kaya hanya bertujuan untuk kepuasannya semata. Kepuasan sementara sehingga ia bisa mendapatkan kebutuhan tersiernya ataupun yang bisa kita sebutkan kebutuhan barang mewah. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah rasional dan objektif. Kenapa kamu penting menanamkan objektif, rasional, dan juga satu yang lebih penting adalah yaitu masuk akal? Karena seperti ini, saat kita tidak rasional dalam suatu hal, seringkali kita hanya termakan kesenangan sesaat kita. Sehingga saat rasional kita gunakan dalam implementasi kehidupan sehari-hari kita, kita bisa berpikir menggunakan dua lapisan. Di lapisan pertama yaitu adalah di mana kita menginginkannya. Di lapisan kedua adalah di mana saat kita merenungkannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di buku ini juga dijelaskan bahwasanya kita tidak perlu hanya rasional dan juga objektif. Tapi perlu satu hal lagi, yaitu adalah masuk akal. Seringkali hal-hal yang rasional, hal-hal yang objektif secara menyeluruh, yang melibatkan diri kita untuk mencapai sebuah keuntungan, hanya memperhatikan faktor-faktor di luar kondisi pribadi kita. Yang seringkali kondisi pribadi kita itu seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Maksudnya gimana sih? Mungkin gak sih kalau misalnya kita menabung setiap hari ataupun memperoleh keuntungan setiap hari dalam 24 jam tanpa henti? Kan gak rasional, gak make sense. Maka keputusan terbaik di buku ini bukanlah rasional ataupun objektif. Itu penting, tapi ada satu hal lagi yang benar-benar penting, yaitu adalah masuk akal secara subjektif kita. Yang mana kata-kata yang berkelas di buku ini dalam mengutip hal tersebut adalah, kelola uang Anda, setidaknya Anda bisa merasa nyaman untuk tidur di malam hari pada saat Anda memegang uang Anda. Nah, jadi saat kita masuk akal, setidaknya kita tidak membiarkan diri kita untuk bisa terbebani oleh rasa stres atau depresi, sehingga kinerja kita tetap optimal dari hari ke hari. Oke, itu saja pada sesi pertama, dan mari kita berlanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi execution. Oke, bagian selanjutnya yang akan saya bahas adalah execution. Kenapa sih aku namain execution? Karena di bagian ini Morgan Housel itu telah membahas di bagian buku bagian akhir tentang bagaimana sih saat kamu udah mulai berinvestasi dalam suatu bidang, apa aja yang perlu kamu implementasikan sehingga nantinya kamu menjadi seseorang yang lebih siap saat menerima keadaan-keadaan yang terjadi dalam pasar saham. Jadi ini disclaimer adalah bagian yang dimana aku buat sendiri ya, namanya execution. Bukan di dalam bukunya dicantumkan execution. Oke, langsung aja. Bagian pertama yang di dalamnya akan saya bahas adalah ini bukan soal untung, tapi ini soal waktu. Banyakan dari kita berpikir bahwa, wah, setelah aku melihat buku Psychology of Money dan membacanya, ataupun mungkin aku melihat audiobook di YouTube, aku akan langsung bisa berinvestasi dan langsung kaya. Tapi ternyata prinsipnya yang dijelaskan oleh Morgan Housel tidak seperti itu. Kekayaan yang kita timbun dari saham itu adalah compounding effect, atau bisa diperjelas dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Jikalau kamu menggeludungkan sebuah bola salju ke bawah,
maka ia akan secara perlahan-lahan menjadi lebih besar, dan saat besar-besarnya itulah yang akan kamu nikmati. Jadi, ini bukan soal siapa yang paling cepat untuk mencapai garis finish, tapi dalam perlombaan maraton, siapa yang paling lama bertahan menginvestasikan uangnya. Bahkan, investor yang mungkin sudah kita kenal dengan nama Warren Buffett, ia sudah mulai berinvestasi dari umur 10 tahun dan baru mendapatkan kekayaannya sebesar 300 juta dolar saat usianya beranjak 50 tahun, saat ia memasuki masa tuanya. Yang kedua yang akan saya bahas adalah temukan biaya keberhasilan dan siaplah untuk membayarnya. Kalian tidak bisa selalu untung saat kalian berada di pasar saham. Suatu saat kalian akan mengalami kerugian. Mungkin karena perusahaan itu performanya menurun, ataupun mungkin karena harga sahamnya itu anjlok. Tapi ada suatu hal yang harus selalu kalian ingat dan dijelaskan oleh Morgan Housel. Adalah karena sesuatu itu tidak bisa didapatkan secara gratis. Semua pasti ada suatu harga yang harus dibayarkan. Misalnya kalian menginginkan sebuah keuntungan nih, misalnya 500 juta. Maka mungkin sebelumnya kalian akan menjumpai sebuah kegagalan di mana mungkin kalian akan kehilangan 50 juta kalian terlebih dahulu atau mungkin beberapa juta kalian. Barulah setelah itu dalam jangka yang sangat panjang seperti yang tadi saya bahas, kalian akan mendapatkan keuntungan kalian. Yang ketiga adalah santai saja dalam menghadapi kegagalan. Karena mungkin kalian akan melakukan beribu-ribu kegagalan dalam investasi kalian. Dan kalian akan diselamatkan hanya dengan satu keberhasilan. Banyak sekali investor ataupun orang-orang sukses yang gagal bahkan puluhan kali. Dan juga setelahnya yang menyelamatkan ia adalah hanya beberapa aset-asetnya yang penting. Dan itu bisa meraih keuntungan yang dimana itu bisa menambal segala sesuatu yang menyebabkan ia gagal, yang menyebabkan ia melakukan kesalahan, yang menyebabkan ia rugi. Bagaimana sih itu? Kita beri contoh. Contohnya adalah seorang Jeff Bezos, yang mana ia adalah pendiri Amazon. Ia seringkali melakukan kesalahan dan kegagalan. Contohnya dalam proyek Amazon Fire Phone dan juga Amazon Destination, bisnis perjalanan, ia melakukan kegagalan-kegagalan. Dan masih banyak kegagalan lainnya yang tidak bisa saya cantumkan pada hari ini. Dan ia diselamatkan hanya dalam beberapa objek-objek yang mana itu bisa menambal segala kerugian yang ia buat. Dan itu adalah Amazon Web Service, Prime, dan juga Marketplace. Jadi, untuk menghasilkan ratusan miliar dolar, ataupun mungkin berpuluhan ribu dolar, itu tidak didasari seberapa sering kali kamu berhasil. Tapi saat kamu menghadapi kegagalan, bahkan saat itu puluhan kegagalan, bagaimana kamu menyikapinya dan terus mengimprovisasi dirimu, supaya kedepannya kamu bisa menemukan satu kesuksesan yang bisa menutup seluruh kegagalanmu. Bahkan sekarang, si Jeff Bezos itu menjadi salah satu owner perusahaan terbesar di dunia, Amazon. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya review di buku ini. Dan saya akan merangkum kembali intinya dalam 3 poin. Yang pertama adalah sabar karena waktu itu sangat panjang. Jadi jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil sebuah decision atau keputusan. Yang kedua adalah beranilah mengorbankan sesuatu. Karena saat mindsetmu berpikir, saat kamu merasionalkan, kamu harus berani mengambil sebuah peluang-peluang yang dimana di dalamnya ada sebuah biaya yang harus dikeluarkan. Yang ketiga adalah atur kembali pemikiranmu. Karena saat kamu berinteraksi dengan dunia keuangan, kamu tidak hanya bisa mengandalkan subjektif diri kamu yang dimana itu akan membuatmu down, tapi kamu juga harus mengandalkan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan logika dan disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kata. Hope you guys enjoy it. Dan juga kembali lagi bersama saya Ilyas Salintang di sesi
bedah buku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.